Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Teknologi Separasi kelas THP 5C akan menyampaikan hasil praktikum kami yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Gula terhadap berat kristal, diameter permen, dan sifat sensori rock candy. Berikut ini merupakan anggota kelompok kami. Terdapat 3 tahapan praktikum yang kami lakukan. Yang pertama yakni persiapan alat dan bahan. Yang kedua yakni pembuatan permen. Dan yang ketiga yakni pengukuran dan pengujian organoleptik. Pada praktikum ini, kami menggunakan 2 formulasi rock candy. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan selama praktikum adalah sebagai berikut. Proses praktikum dimulai dengan persiapan gula dan air, kemudian dilakukan pengukuran sesuai formulasi. Selanjutnya, semua bahan dicampur dan diaduk, lalu dipanaskan hingga gula larut. Proses pemanasan perlu dilakukan dikarenakan larutan gula jenuh tidak dapat larut pada suhu ruang. Setelah gula seluruhnya larut, dilakukan penambahan pewarna makanan dan diaduk hingga larutan mendidih. Setelah larutan gula jenuh mendidih, dilakukan penuangan ke dalam gelas kaca bening. Larutan gula kemudian didiamkan hingga cukup dingin. Larutan gula yang panas akan menyebabkan bibit kristal gula jatuh ke dasar gelas dan mengganggu proses kristalisasi rock candy. Langkah selanjutnya yakni peletakan stik yang telah dijepit ke dalam gelas. Beri jarak kurang lebih 2 cm dari dasar gelas untuk menghindari stik menempel pada dasar gelas. Berikut ini merupakan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Bagian kiri adalah sampel A dan bagian kanan adalah sampel B. Terdapat 3 parameter yang kami amati pada praktikum ini. Yang pertama yakni berat kristal, yang kedua yakni diameter permen, dan ketiga yakni uji organoleptik, rasa dan kenampakan. Selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Pembahasan pertama mengenai penambahan berat kristal. Pada praktikum ini dilakukan penimbangan berat kristal selama 3 hari menggunakan timbangan. Pengukuran pertama dilakukan pada hari ke-0, yaitu dengan menimbang bibit kristal di mana masing-masing sampel diperoleh berat 3 gram. Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap kedua sampel setiap hari dan mencatat perubahan berat kristalnya. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sampel A mengalami penambahan berat yang cenderung lambat, sedangkan sampel B mengalami perubahan berat yang signifikan sejak hari pertama, sehingga berat akhir kristal sampel A lebih sedikit daripada sampel B. Hal ini dikarenakan larutan sampel A berada di kondisi kurang jenuh, sehingga sulit untuk membentuk kristal. Menurut Musalin dan kawan-kawan tahun 2019 bahwa kristalisasi terjadi ketika larutan gula berada dalam fase lewat jenuh dan ketika larutan dilakukan pendinginan lambat.
sehingga molekul-molekul senyawa penyalut dalam bentuk inti kristal akan saling menempel. Semakin banyak molekul gula di dalamnya, maka akan semakin banyak pula kristal yang terbentuk. Selanjutnya adalah diameter permen rock candy. Dapat dilihat bahwa sampel A memiliki rata-rata diameter yang lebih kecil daripada sampel B, yaitu 0,712, dan sampel B memiliki rata-rata diameter 1,566. Berdasarkan hasil tersebut, sampel B memiliki diameter permen yang lebih besar daripada sampel A. Jumlah kristal yang terbentuk pada sampel B lebih banyak karena mengandung gula kristal putih yang lebih tinggi dibanding sampel A. Perbandingan gula yang lebih besar dengan air yang sedikit akan menimbulkan larutan super jenuh. Peristiwa ini mengakibatkan larutan tidak mampu melarutkan padatan lagi, dan ketika supersaturasi tercapai, akan menghasilkan kristal. Gula kristal putih yang ditambahkan akan mempengaruhi dari diameter permen yang akan dibentuk. Menurut Sutrisno 2010, adanya banyak inti kristal yang terbentuk selama penjenuhan larutan sangat menguntungkan karena memungkinkan banyak kristal terbentuk secara simultan. Selanjutnya adalah parameter rasa dari permen rock candy. Berdasarkan hasil percobaan rasa permen rock candy, sampel A memiliki rasa yang manis dengan perbandingan 150 ml air dan 300 gram gula pasir. Sedangkan sampel B memiliki rasa yang sangat manis dengan perbandingan 100 ml air dan 300 gram gula pasir. Hal ini disebabkan oleh jumlah gula pasir atau sukrosa yang lebih banyak dapat menyebabkan rasa permen semakin manis. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Soelarjo pada tahun 2010 bahwa peningkatan rasa manis disebabkan oleh konsentrasi sukrosa. Sukrosa memiliki tingkat kemanisan relatif lebih tinggi yaitu 100% daripada kemanisan relatif sirup glukosa yaitu 74%. Kadar sukrosa yang tinggi pada perlakuan akan berpengaruh terhadap rasa permen. Semakin tinggi sukrosa, maka permen akan semakin manis. Penampakan sampel A hanya mengalami sedikit kristalisasi selama 3 hari, sedangkan pada sampel B terlihat bahwa banyak kristal yang terbentuk pada stik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak konsentrasi gula, maka jumlah kristal yang terbentuk akan semakin besar. Menurut Sumantri, sukrosa murni memiliki sifat yang mudah mengalami kristalisasi sehingga akan membentuk tekstur candy menjadi berpasir dan kasar. Pada pembuatan rock candy dilakukan proses dikristalisasi dari gula sehingga larutan gula akan membentuk padatan yang pada stik. Penambahan air akan menurunkan kemurnian dari larutan sukrosa sehingga jika air yang ditambahkan semakin banyak maka kristal akan sulit untuk terbentuk. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penambahan sukrosa berpengaruh terhadap berat kristal, lama pengkristalan, dan sifat sensorik yaitu rasa dan kenampakan. Sampel dengan konsentrasi gula yang tinggi akan mengalami perubahan berat yang signifikan, diameter yang terbentuk semakin besar, cepat membentuk kristal berukuran besar tak beraturan, dan rasa yang semakin manis. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan laporan praktikum ini. Sekian dan terima kasih.